Okay, let's go. Okay, let's go. Dekat pusat hiburan dekat luar, di mana katanya dekat situ caption dia tulis lah YO lah, ni apa benda semualah. Dan juga ada satu ni katanya berlaku dekat 3DM Subang. Ya Allah, KK Subang macam mana boleh viral? Video-video yang korang tengok yang bertebaran tu, itulah dalam tentera ni dipanggil sebagai Yeye. Kepada mungkin geng-geng Gen Z Alpha yang pakai seluar palazzo ni mungkin tak tahu, Yeye ni adalah istilah parti bersukaria. Sama ada ianya boleh berlaku kalau dalam tentera lah, dalam kamp tentera itu sendiri, dalam kalangan pegawai, dekat mes dia. Mes ni pusat bersosial ataupun diorang punya clubhouse lah, ataupun boleh juga berlaku di pusat-pusat hiburan, klub-klub hiburan dekat luar. Dan bila melibatkan Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jumat Mubarak, hari Jumat. Video kali ini kita akan memberi salam untuk subscriber saya. Welcome. Terima kasih atas supportnya. Yang baru datang ke channel ini, welcome. Channel ini officially mulai hari ini punya salam tambahan selain minasan konnichiwa, karena channel kita ini ditonton oleh pakcik-makcik yang dari Malaydes. Kita akan menambahkan salam Yeye. Ya, hari ini kita akan membahas pesta mesum Yeye yang sudah menjadi tradisi ini, dan kita membawa narasumbernya mereaksi bekas tentara Malaysia dan bagaimana pengakuan beliau ini. Ternyata seberapa parahnya tradisi Yeye ini. Tadi udah lihat kan cuplikannya sedikit. Jadi saya ucapkan untuk pakcik Malaydes yang nonton di sini, Yey, what's up? How you guys doing? Ya, ini salam baru lagi. Nanti dua kita ngomong yo minasan konnichiwa, itu untuk subscriber saya, penonton saya dari Indonesia. Yang dari Malaysia, Yey, what's up? How you guys doing? Oke. Itu bahasa rojak bagus kan? Jadi ini guys, cerita Yeye, ya, parti yang udah dijelaskan dikit oleh beliau nih tadi. Dia juga YouTuber influencer Malaysia. Jadi tradisi ini, kelanjutan videonya akan saya taruh lagi, kemudian saya reaksi lagi. Ini pembukaan aja. Jadi tradisi ini menarik sekali. Ini warisan dari tuannya, dari British, tentara Inggris, yang tetap diikuti, ya. Dan yang paling dahsyat itu rupanya bukan saja satu camp, itu sudah seperti bergilir di tiap camp, di barak, kayaknya ini udah tradisi tentaranya Malaysia, bukan 1-2 orang individu aja, ya. Terus tentang kalau di Indonesia kita sering lihat tentara senior mukulin junior sampai mati. Kalau di Malaysia ini aneh lagi ceritanya, ya. Without Pudadu, setelah ini saya reaksi lagi. Kita lihat pernyataan panjang pakcik ini, bagaimana itu terjadi. Without Pudadu, check this out. Dekat pusat hiburan dekat luar, di mana katanya dekat situ caption dia tulis lah YO lah, ni apa benda semualah. Dan juga ada satu ni katanya berlaku dekat 3DM Subang. Ya Allah, KK Subang macam
tu benda-benda viral. Video-video yang korang tengok yang bertebaran tu, itulah dalam tentera ni dipanggil sebagai Yeye. Kepada mungkin geng-geng Gen Z, Alpha yang pakai seluar palazzo ni, mungkin tak tahu, Yeye ni adalah istilah parti bersukaria. Sama ada ianya boleh berlaku kalau dalam tentera lah, dalam kamp tentera itu sendiri, dalam kalangan pegawai, dekat mes dia. Mes ni pusat bersosial ataupun dorang punya clubhouse lah, ataupun boleh juga berlaku di pusat-pusat hiburan, kelab-kelab hiburan dekat luar. Dan bila melibatkan hiburan dan sebagainya, confirm lah kena ada karaoke perempuan, tonggang-tonggang. Dan yes, sedih untuk aku nak cakap pasal benda ni, memang berlaku juga dekat dalam mes pegawai, dekat dalam kamp-kamp tentera, melibatkan juga wanita dan juga minuman-minuman yang memeningkan korang. Ya, sangkaan korang betul, memang budaya ini terbawa-bawa daripada zaman pemerintahan British yang masih lagi nak cuba mengekalkan tradisi tentera tu sampailah sekarang. Dan aku terkejut sebenarnya benda ni sampai sekarang pun ada. Sebab apa? Aku join tentera dulu pada tahun 2004 dan aku tamat perkhidmatan pada 2018. Awal-awal tu, orang kata 7 tahun separuh daripada tempoh perkhidmatan aku tu memang aktif lah benda-benda yang macam ni. Tapi semakin lama semakin terhapus sebenarnya kegiatan ataupun budaya ataupun tradition yang beryeye dekat dalam mes ni lah. Dan baru juga sebenarnya aku borak dengan kawan-kawan tentera aku, dah banyak pun mes yang tidak lagi mengamalkan tradition ataupun tradisi yeye dekat dalam mes ni. Tapi macam mana boleh berlaku? Underground lah. Alah, kalau korang nak faham kan, dia macam cerita high council tu lah. Benda yang berlaku tu nampak macam besar apa semua kan, tapi disebabkan cover line yang baik, cikgu-cikgu pun tak tahu. Tapi jauh di sudut hati orang-orang di atas-atas ni, sebenarnya diorang tahu je benda ni masih berlaku. Cumanya tak kantoi, tak salah. Kalau korang minta pandangan aku, adakah aku juga tidak bersetuju dengan tradisi tentera yang sebegini rupa? Yes, aku memang tak setuju. Pengalaman aku sendiri, yes, aku sebagai pegawai muda pada ketika itu, time ada boogie night, siapa yang faham-faham lah, satu malam function yang perlu diorganize oleh junior-junior ni, kami sendiri diarahkan untuk seorang perlu membawa lebih kurang 2 orang, 3 orang wanita untuk masuk ke dalam mes untuk bersukaria. Jadi teman berjoget, teman karaoke, kalau siapa yang mabuk-mabuk lah. Boleh tak kalau kita tak nak ikut cakap sini-sini tu? Boleh. Tapi ada kesan dia lah, kena hukuman. Tapi hukuman yang macam mana? Hukuman pun bersih underground punya hukuman lah. Tak adalah sampai kau kena gantung tugas ke, dibuang perkhidmatan ke. Sebab benda ni dia tak ada dalam akta. Benda-benda tradisi yang kau tengok social media yang viral tu, itu bukannya satu kewajipan dalam tentera. Tak ada pun dekat mana-mana akta ataupun undang-undang Angkatan Tentera. Benda ni hanyalah tradisi semata-mata. Tapi tradisi yang mungkin dijaga oleh orang, aku tak tahu. Aku tak nak cerita panjang lah, sebab dari sudut aku punya channel YouTube ni sebenarnya dah 2-3 video dah aku up pasal benda ni. Tapi mungkin orang tak pandang sangat. Time tu pun bukan zaman-zaman viral TikTok semua ni. Jadi kalau korang tanya aku, apakah solution yang terbaik untuk nak bagi stop tradisi tentera ni? Senang je. Pemerintahan tertinggi tentera perlu mengeluarkan satu perintah ulung ataupun direktif, kata stop, no yeye at all. Sebab sebelum ni, yes, memang ada usaha-usaha nak bagi hapus terus tradisi yeye ni, tapi hanya di peringkat kamp-kamp ataupun pangkalan-pangkalan udara ataupun bis-bis saja, di mana CEO sendiri ada keluarkan dia punya direktif, dia punya arahan semasa, tapi hanya terpakai untuk bis tu sajalah. Mungkin bis ni dah tak buat, tiba-tiba kau pergi bis lain, dia on lagi. Tapi percayalah cakap aku, walaupun akan ada nanti direktif terulung panglima ke, mungkinlah yang di-Pertuan Agong sendiri keluarkan titah no yeye at all, tapi akan ada juga yang nakal-nakal segelintir ni yang akan meneruskan aktiviti tradisi yeye ni secara underground. Sebab Alright, what's up? Welcome back to Garuda Japan. Ya, sudah dilihat tadi kan pengakuan dia. Jadi ini sudah menjadi tradisinya tentara Malaysia, dan itu bukan kata Pak Cik tadi, dia bekas tentara. Ya. Dia bekas tentara, dia paham. Sebelum dia jadi YouTuber itu, dia pernah jadi tentara. Kita taruh dulu posisi mikrofonnya biar agak jelas ini. Ya,
dia pernah jadi tentara, Pak Cik tadi itu. Sampai dia 2000 berapa, 18 dia berhenti katanya. Jadi dia tahu persis, bukan dengar dari sana, bukan dengar dia dari sini, dia sendiri mengalami. Jadi jelas ini warisan Inggris dan ini terjadi bukan di satu barak saja katanya. Jadi kalau satu barak ini, camp ini, base ini mungkin berhenti sementara, base yang lain melakukannya. Jadi rotasi. Ini tradisi yang diketahui oleh atasan dan dibiarkan. Karena mungkin atasannya juga enjoy, menikmati, ya enggak? Tradisi tentara British, ya tahulah tentara British zaman dulu suka mabuk-mabukan. Tentara penjajah zaman dulu kan habis mabuk tinggal ambil aja perempuan, tinggal perkosa perempuan pribumi. Itu watak penjajah zaman dulu, barbar dan liar. Dan tradisi ini mereka kekalkan, mereka ikuti. Dan yang paling menarik itu, rupanya kalau di Indonesia junior itu sering jadi landasan tangan senior. Kalau kita sering lihat berita, ada yang sedih juga kan, ada yang meninggal dunia dianiaya seniornya. Nah, kalau Malaysia enggak, beda dia. Enak juga ini jadi junior di tentara Malaysia ini. Juniornya di Malaysia ini, tentara yang muda baru masuk ini disuruh mencari perempuan 2 atau 3 dibawa masuk ke camp. Ini menarik sekali. Di sanalah mereka pesta, karaoke, mabuk, dan melatih tembakan rudal presisi mereka. Jadi nanti saya kaji juga manfaatnya apa ya. Jadi junior di sana, kalau kata Pak Cik tadi, kalau tidak dapat, nggak mau melakukan, kena hukum mereka. Wah, ini sadisnya. Pak Cik tadi yang ngomong kan, koreksi saya kalau saya salah. Jadi junior ini ya, kalau mau menolak perintahan senior mereka itu cari cewek 2-3 orang bawa ke camp, itu kena hukum mereka. Ya hukumnya hukuman underground lah katanya. Itu bukan kata saya loh. Ya Pak Cik Malaides yang di sini jangan marah-marah. Ini saya yakin nih subscriber saya pada ketawa semua sekarang nih. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali buat kita ini ya. Ini begitu. Dan ini tradisi warisan tentara British yang mereka lakukan ini, yang mereka lestarikan. Dan ini menurut saya wajib mereka daftarkan ke UNESCO ini. Teman-teman yang setuju, ayo komen di bawah. Ini budaya tak benda ini namanya. Budaya tak benda yang tidak ada dimiliki oleh tentara di negara, ya paling nggak di negara seputaran lah di ASEAN ini. Cuman Malaysia saja yang punya tradisi ye WhatsApp ini di camp-camp tentaranya. Jadi silakanlah, kami nggak mau klaim dah ini didaftarkan ke UNESCO ini ya Des ya. Saya dukung itu. Yang yang saya ambil poinnya di sini apa? Ini perbuatan bejat ini itu dilakukan sudah lama, tradisi berarti puluhan tahun, dan diketahui oleh atasan mereka dan dibiarkan terjadi. Kalaupun kadang mungkin agak kurang sedikit, itu kata bro tadi ngomong, andai pun ada raja mereka sekalipun membuat larangan, tradisi ini akan tetap akan terjadi karena udah mendarah daging tampaknya. Ya, mendarah daging di tentara Malaysia ini. Rupanya di barak itu kawan ini bukan latihan tempur, latihan fisik, mental untuk menjadi pejuang tangguh. Ini latihan mereka di sana untuk menjadi laki-laki tangguh. Tepuk tangan dulu. Ada benarnya juga menurut saya karena akhir-akhir ini awek-awek tempatan banyak disikat abang bangla. Dan akhir-akhir ini laki-laki tempatan banyak sudah songsang ya. Udah menjadi tulang lembut. Itu kemarin yang parti 201 orang ketangkap sekali pesta orgi seks. Kan gila itu. Belum lagi nanti terakhir saya taruh video Datuk Alip Sukri lah.
Jadi latihan tentaranya ada benarnya, latihan presisi penempatan rudal dan menjadi lelaki sejati yang tangguh. Jadi di samping menjadi tentara, ini latihan tentara untuk jadi pejuang berperang di medan, udah nggak penting lagi. Mantap juga ini tentara di Malaysia ini, ya. Pasti tentara Indonesia iri ini. Di Malaysia ada ye pasti, bukan apa doper. Indonesia ini dikasih doper, latihan langsung ditembak peluru asli kiri kanan. Teman saya tunjukkan itu, teman saya yang orang Amerika, sekali ngeri dia nih, wah ini brutal sekali, gila sekali katanya. Nggak enak tentara Indonesia, tentara Malaysia yang enak ini tentara Maledes, doper juga, tapi lain dopernya pakai rudal presisi aja. Latihan menjadi lelaki tangguh. Jadi Malaysia ini tak kurang-kurang saya banyak sekali. Yang satu hal lagi yang saya garis bawahi, sejak banyak TikTok, sosial media TikTok, Instagram yang udah nggak bisa mereka bendung lagi, satu persatu borok mereka keluar. Satu persatu. Negara yang selama ini ngaku paling, saya orang Islam loh, saya malu juga lihat ini. Saya orang Islam, saya orang Melayu Sumatera, malu juga melihat berita ini. Tapi apa mau dikata, kenyataannya begitu kan. Jadi Melayu Semenanjung ini aibnya Melayu dunia lah. Memang parah lah kalian ini. Ya, sejak ada TikTok ini, rupanya sekatan batasan media mereka agak sulit membendung. Viral lah video, lihat dari video itu 3, 4, 5, rupanya ceweknya masuk. Jadi kalau jadi junior di sana, senior kita nggak suruh-suruh kita push up, nggak suruh-suruh mukul-mukulin perut apa kita segala seperti di Indonesia sampai-sampai mati. Di sana seniornya cukup suruh cari awe-awe tempatan, awe-awe kupu-kupu malam untuk berpesta ria, melatih rudal presisi dan menjadi pejantan tangguh. Ya, betul juga. Kalau nggak ini seperti ini. Video terakhir nanti, inilah yang ditakuti oleh tentara Malaysia. Jadi mereka latihan ye untuk mengatasi yang ini nih. Kalau nggak bahaya. Ya, terima ini. Silakan enjoy video terakhir dari Datuk Alip Sukri. Saya ucapkan terima kasih buat subscriber, yang subscriber lama dan baru. Yang baru datang, welcome. Saya tidak paksakan Anda mensubscribe. Yang pakcik-makcik dari Maledes yang sering ketak nongol ngintip-ngintip di channel ini, saya ucapkan salam. What up? Ya, have a good day. Enjoy video Datuk Alip Sukri. Berpakaian cantik, oh indah berseri warna-warni. Berpakaian cantik, oh indah berseri warna-warni. Raya kita selalu